Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Al Hidayah. Halo juga Sobat Hidayah. Kali ini kita nongkrong bareng pada sekarang ini. Saya Ahmad Hidayah Ramadan Dan saya Muhammad Firza yang siap menemani kalian ngobrol santai tapi belum makna tentang sekolah, inspirasi dan inovasi. Nah, tema kita pada podcast kali ini yaitu inovasi yang ada di SMP Islam Al Hidayah. Kira-kira apa saja inovasi yang sudah diterapkan di SMP Islam Al Hidayah ini? Nah, jika kalian belum tahu, kalian bisa mendengarkan podcast kita pada episode kali ini karena kita akan membahas inovasi yang telah dilaksanakan dalam sekolah SMP Islam Al Hidayah. Dan yang lebih spesial lagi, podcast kali ini kita bersama sosok yang sangat berpengaruh di dalam inovasi yang ada di SMP Islam Al Hidayah. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hasanuddin. Terima kasih Bapak telah bersedia menemani kita pada podcast kali ini. Sebelum kita mulai diskusi Pak, kami memperkenalkan untuk sebelum kita memulai diskusi ya Pak, kami memperkenalkan Bapak untuk mungkin terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adik-adik dari mahasiswa WIN 120 yang hari ini hadir di sini di lembaga kami dalam rangka podcast sebagai salah satu tugas. Sebelum jauh nanti saya sampaikan terkait tujuannya. Perkenalkan, saya nama Bapak Hasanuddin selaku Kepala SMP Islam Al Hidayah Samil. Saya berdomisili asli dari desa sini, desa Samil, Kecamatan Mulo, Purworejo. Kemudian saya ditetapkan oleh pengurus lembaga untuk memimpin SMP Islam Al Hidayah ini atau menjadi kepala dari didirikan tahun 2020. Itu sekilas berkenaan dengan saya. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak bisa menceritakan tentang profil dari SMP Islam Al Hidayah ini. Ya, untuk SMP Islam Al Hidayah ini didirikan tahun 2022. Itu sebagai kelanjutan dari jenjang sebelumnya. Di sini ada PAUD, ada TK, ada SD Islam Al Hidayah yang didirikan tahun 2004. Sehingga tahun 2022 kemarin itu kita mendirikan SMP sebagai permisahan karena lulus SD kurikulumnya sudah cocok dengan Al Hidayah, maka wali-wali itu meminta untuk didirikannya SMP Islam Al Hidayah. Nah, kemudian SMP Islam Al Hidayah secara kedinasan itu berdinas pendidikan di naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Kemudian kurikulum ada kurikulum kedinasan, juga ada kurikulum lokal atau kurikulum lembaga. Perizinan, alhamdulillah SMP Islam Al Hidayah sudah mempunyai izin operasional. Jadi sudah berhak melaksanakan ujian sendiri untuk kelas 3. Akreditasi sekolah kita diakreditasi tahun ini pelaksanaan akreditasi sekolah, alhamdulillah kita memperoleh nilai A untuk akreditasi sekolah meskipun ini masih baru. Kemudian guru yang mengajar di sini ini 80% dari pemuda-pemudi yang ada di desa Sambil. Jadi sangat
memberikan kesempatan mereka-mereka yang punya ijazah di jalur pendidikan untuk mengabdi di sini. Jumlah murid sampai hari ini, per hari ini, kelas 1, kelas 7, 8, 9, total ada 100. Selain di SMP, siswa-siswa yang ada di sini ini bisa sekaligus di asrama atau mungkin atau mondok. Dari total siswa 106 itu yang mondok ada 45. Jadi sambil sekolah juga bisa mendalami ilmu agama yang dilakukan di Podo. Itu profil sekolah berkaitan. Nah, Pak, dari profil yang sudah Kakak sampaikan tadi, ada apa saja inovasi yang sudah Bapak lakukan di SMP Islam Al-Hidayah? Inovasi itu berkenaan dengan sesuatu yang baru, berinovasi. Bisa membuat yang baru atau merenovasi yang ada. Jadi yang ada ditingkatkan atau memunculkan yang baru, itu inovasi. Kami di SMP Islam Al-Hidayah ini ada beberapa inovasi program-program sekolah berkenaan dengan kurikulum dan kegiatan ekstra lainnya. Ini yang saya sampaikan berkenaan dengan program sekolah, bahwa kita menginovasi di sekolah ini adalah yang arahnya menciptakan membentuk karakter anak, karakter peserta didik. Anak-anak yang di sini, siswa SMP ini beda dengan siswa di lainnya, karena masuknya harus sudah 6:30 itu sudah harus berada di sekolah. Sudah ada di sekolah, program pembiasaan keagamaan, ada sholat duha, ada hafalan juz 30. Karena program sekolah yang mendukung itu, anak-anak lulus dari SMP Islam Al-Hidayah itu harus hafal juz 30. Selama 3 tahun ada kesempatan menghafal juz 30 yang sudah diprogramkan oleh pihak sekolah. Itu yang inovasi kita terapkan berkaitan dengan program sekolah. Kemudian diantaranya lagi pembiasaan, bahwa pembiasaan akhlakul karimah yang kita unggulkan di sini, karena itu penting. Ketika anak itu sudah menunjukkan sopan santun, akhlakul karimah, insya Allah anak itu sudah menunjukkan dia itu punya ilmu yang didapat di sini. Itu kita biasakan. Contohnya begini, ketika anak bertemu dengan guru, mengucapkan salam, kemudian dengan bahasa yang baik, dengan bahasa Romo Inggil, dengan bahasa Indonesia yang baik, itu kita biasakan di sini. Sampai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Taruhlah bagaimana anak menata sepatu, menata sandalnya di sini, harus di tempatnya. Dan itu diantara inovasi atau program sekolah. Kemudian kita menginovasi program lainnya, program pembiasaan atau penguasaan bahasa. Kita kerjasamakan dengan pihak lain. Tahun kemarin kita mengirimkan anak-anak yang berminat bahasa Inggris belajar di BIC Pare itu diantara inovasi yang belum ada kita adakan, yang kita kerjasama dengan instansi atau pihak. Itu beberapa inovasi yang kita Dari inovasi yang telah Bapak jelaskan, apa yang melatar belakangi inovasi tersebut? Yang melatar belakangi dari kenapa melaksanakan beberapa inovasi yang saya sebutkan tadi, bahwa anak-anak siswa atau di dunia pendidikan dengan seiring kemajuan teknologi itu secara akademik anak bisa ada yang atau pengetahuan bisa dijangkau lebih dulu tahu timbang gurunya melalui teknologi. Tapi secara peradaban, akhlakul karimah, sopan santun, seiring dengan munculnya
handphone, gadget dan seterusnya ini seolah-olah ada penurunan. Jadi pembiasaan-pembiasaan keagamaan karena di sini berbasis sekolah Islam, maka kita unggulkan, kita munculkan. Tapi tidak meninggalkan dari inovasi program kemampuan akademik maupun non-akademik. Itu yang ada. Lalu Pak, bagaimana inovasinya? Apakah inovasi tersebut diterapkan guru dan murid juga? Ya, inovasi tentunya pasti melibatkan guru dan murid. Guru sebagai pendamping, sebagai motivator, kemudian anak atau siswa sebagai ya tentunya tidak bisa dilepaskan dari guru dan murid. Alhamdulillah bisa berjalan baik, sinkron meskipun nanti ada beberapa eh, kekurangan yang perlu disempurnakan. Jadi Pak, menurut Bapak, apa ada perubahan dari guru dan murid yang telah mengikuti inovasi yang telah Bapak terapkan? Ya, dari tentunya kami mengukur atau bisa melihat sebelum adanya inovasi ini, sebelum ada penerapan program itu, kami bisa mengukur hasil atau pencapaiannya seperti apa. Yang program penghafalan Al-Quran itu ada karena kami juga ada tes di atau tes terukur di tiap-tiap semester. Itu ada semacam ujian bagian akhir. Kemudian kalau akhlak bagaimana? Nanti ada buku kendali tentang ibadah, tentang pelaksanaan akhlak. Ini anak punya catatan di masing-masing wali kelasnya. Jadi anak ini akhlaknya di sekolah kebiasaan seperti apa, itu ada. Sehingga kami bisa mengevaluasi, dan bagi anak-anak yang kurang bisa maksimal dalam pelaksanaan yang saya sebutkan tadi, itu ada pembinaan, ada pendamping. Kenapa belum mau atau belum bisa memenuhi target? Dalam menjalankan inovasi, apakah ada kerjasama pihak luar, baik dari pendidikan lain maupun dari komunitas? Untuk pelaksanaan program ada, kami melibatkan dari pihak lain, baik secara kelembagaan maupun non kelembagaan yang bersifat pribadi, termasuk di bidang non akademik, katakan ekstra yang saya sebutkan tadi, pengembangan bahasa. Kami mendatangkan mereka yang ahli dalam bidang tersebut. Kemudian yang bidang tahfidzul Quran yang saya sebutkan tadi, itu juga kami mendatangkan dari ahlinya untuk mendampingi mengajar di sini. Dan itu berlaku untuk program-program yang kita laksanakan, baik akademik maupun non akademik. Kami menghadirkan yang ahli untuk bidangnya tersebut. Nah, yang tidak berarti gurunya harus bisa dulu. Gurunya harus bisa dulu, harus punya kemampuan dengan cara menghadirkan yang ahli untuk mengajar guru sudah diizinkan untuk mengajarkan kembali, boleh mengajar itu pendekatan. Selama ini apa saja tantangan yang Bapak rasakan? Tantangan atau kendala yang kita hadapi dengan banyaknya program yang dibuat oleh pihak sekolah, itu tentunya waktu lebih banyak. Waktu baik bagi guru maupun siswa. Siswa itu harus lebih banyak di sekolah, harus lebih banyak di yang diikuti, kegiatan yang diikuti. Kemudian guru juga lebih lama di sekolah. Kalau siswa tadi juga waktu juga lebih banyak di sekolah, guru harus terus belajar dan belajar supaya hasil dari semua yang diprogramkan sekolah itu bisa maksimal tercapai. Begitu. Di siswa juga harus ekstra
disiplin, harus kuat fisiknya karena jamnya juga bertambah. Kemudian guru juga harus meningkatkan kemampuannya selalu mengikuti perkembangan yang ada. Karena guru itu sebagai salah satu sumber belajar. Jadi harus mampu dulu, harus bisa dulu, harus belajar dulu. Itu. Dari inovasi yang sudah diterapkan di sekolah ini, Pak, apakah ada penghargaan ataupun apresiasi dari sekolah kepada guru ataupun murid yang sudah aktif untuk berinovasi? Ya, ya. Kalau untuk murid ada. Jadi seperti contohnya ini kelas 3 yang ikut program Tafsir Al-Quran sebagai salah satu inovasi sekolah program unggulan dari ada belum ada kita adakan. Mereka yang sudah sempurna bisa memenuhi target maka kita beri apresiasi penghargaan. Kemudian yang guru juga guru ada reward setiap ada keberhasilan. Ini saya selaku kepala menghargai dari guru-guru pendamping, guru-guru pengajar untuk saya berikan reward supaya dari program-program yang diadakan ini bisa maksimal, guru tetap semangat. Saya yakin banyaknya program guru juga lelah, juga ini perlu dimotivasi, perlu disemangati dengan penghargaan meskipun itu kalau dinilai tidak seberapa. Penghargaan itu kan tidak dinilai uang yang banyak atau apa, mereka disapa, mereka diorangkan, dihargai dalam bentuk lain itu sudah saya kira sudah luar biasa. Itu penghargaan yang Selama ini bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan dalam inovasi yang Bapak lakukan ini? untuk mencapai keberhasilan karena ini program itu kita rencanakan. Anak yang belum ikut program itu tahu kemampuannya seberapa. Kemudian setelah ikut program pencapaiannya seperti apa, itu ada evaluasinya. Apalagi seperti hari ini anak-anak sudah melakukan penyelesaian pembelajaran dalam 1 tahun atau masuk semester 2. Ini ada pencapaian yang didapat. Nah, ini bisa kita ukur pembelajarannya seperti apa, pembiasaan akhlakul karimahnya seperti apa, apakah masih banyak pelanggaran, banyak baik atau buruknya, ini akan kita lihat. Nanti sebelum mereka menerima hasil belajar akan ada rapat pleno penetapan kemampuan atau hasil belajar dari masing-masing kelas untuk disampaikan di rapat bersama antara wali kelas, guru kelas, kemudian wakil kurikulum dan pihak kepala sekolah. Jadi akan tahu, anak ini berhasil memenuhi targetnya, anak ini belum. Targetnya mengapa di kelas 7 ada 20 surat dalam juz 30 sudah tercapai atau belum, nanti ada jalannya dan ada nilainya. Itu untuk yang betul pencapaian program kita. Wah, seru banget ya obrolan kali ini. Dari yang Bapak sampaikan tadi, kita jadi tahu inovasi itu tidak hanya untuk teknologi saja ya Pak ya. Inovasi juga dapat memberikan semangat dan kreativitas untuk belajar dan mengajar. Betul. Dan semoga kita dan akhirnya Pak. Jadi apa harapan Bapak untuk masa depan SMP Islam Al Hidayah ini yang telah Bapak berikan inovasi yang dilakukan dan telah dijalankan selama ini? Ya, harapan saya selaku yang dimandat sebagai kepala sekolah tentunya bagaimana program-program ini nanti bisa terus bisa berjalan istiqomah, terus berjalan
Karena saya meyakini yang sudah baik harus dijalankan terus, yang kurang baik dibenahi, yang belum ada diadakan. Termasuk tadi saya tambahkan inovasi ada program sekolah, kemudian dalam pelaksanaan ada pembiasaan, ada hafalan tiap siswa tamat di sini ada 430. Kalau pada tentang IT, di sini juga anak-anak digembleng untuk bisa menguasai IT karena zaman sekarang sudah mereka ada pembelajaran khusus di mulai dari kelas 1, 2 sampai kelas 3 itu ada pembelajaran khusus terkait dengan pelaksanaan IT, ada tentang komputer, ada tentang jaringan dan lain sebagainya. Bahkan memasuki hari ini anak bagaimana bermedia yang baik, anak bermedia yang betul. Nah, itu juga kita programkan. Untuk harapannya program yang sudah baik ini harapan saya bisa terus dikembangkan di sini, meskipun nanti saya sudah tidak mungkin menjadi kepala, bisa dilanjutkan karena ini program yang baik menurut saya. Gitu. Wah, obrolan kali ini sangat seru ya, sobat kita ya. Kita semua jadi tahu inovasi itu tidak hanya menggunakan di bidang teknologi ya Pak. Ya. Inovasi juga dapat untuk menambah kreativitas kita dalam proses belajar dan mengajar. Betul, dan semoga inovasi di SMP Islam Al Hidayah ini semoga menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak. Semoga untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak. Ya, sama-sama. Sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan sebuah inovasi yang ada di SMP Islam Hidayah ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kedepannya. Amin. Dan untuk para pendengar, terima kasih telah mendengarkan podcast kita pada episode kali ini. Dan nantikan episode selanjutnya. Saya Muhammad Girza. Saya Ahmad Iqbal Ramadan. Jangan lupa dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.